Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting di minggu kedua di bulan Agustus ya teman-teman. Semoga teman-teman semua nggak bosan nontonnya dan bisa ngambil sisi positif dan juga manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk di bulan Agustus ini di minggu kedua terhitung dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14, dan di minggu ini aku mau sharing gimana sih tips berhemat ibu rumah tangga tetap bisa nabung dan tetap bisa makan enak. Dan aku mau garis bawahi dulu sebelumnya ya teman-teman, perjalanan budgeting setiap orang itu progresnya pasti berbeda-beda, rintangannya beda-beda, ujiannya pun beda-beda banget. Makanya yuk mulai aja dulu, tetap semangat, tetap optimis, tetap yakin bahwa kita itu bisa. Walaupun teman-teman tujuan awalnya kita pengen nabung, tapi seenggaknya ketika sudah cukup aja itu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Makanya kita jangan pernah merasa gagal, jangan pernah ngerasa tertinggal oleh siapapun gitu. Enjoy aja dengan proses kita sendiri, progres kita sendiri. Apapun yang sedang kita usahakan, semoga Allah bisa kasih kita kemudahan ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini akan aku evaluasi dulu untuk budgeting di minggu pertama terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Sepertinya untuk bulan Agustus ini bakal banyak banget dana sosial ya teman-teman, sumbangan, iuran, dan lain-lain. Makanya aku untuk sisa dari dana darurat ini hanya sebesar 12.000 dan sisa dari belanja ke pasar hanya Rp2.000. Selebihnya di pos-pos yang lainnya itu tidak tersisa sama sekali karena memang di minggu pertama ini euforianya luar biasa ya ketika kita menerima gaji, ngerasa ya udah mumpung-mumpung gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa sesekali juga gitu kan. Nah, di sini itu untuk total keseluruhan dari sisa budget di minggu pertama ini hanya tersisa Rp14.000. Alhamdulillah wa syukurillah, aku tetap mensyukurinya ya teman-teman, karena rezeki kecil atau besar akan terasa cukup dan kenyang ketika kita mampu menerimanya dengan baik. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, untuk sisanya dari budgeting mingguan tadi akan aku masukkan ke dompet bulanan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Di belanja minggu pertama ini dimasukin 2.000 dan di dana darurat aku masukin sebesar Rp12.000. Teman-teman ngerasa nggak sih ketika kita pengen nabung, ketika kita pengen berhemat, itu ujiannya, cobaannya, rintangannya luar biasa banget ya. Dari luar, dari dalam, dari lingkungan, dari mana aja itu bisa terjadi. Suka tiba-tiba ada aja pengeluaran dadakan, ya itu yang bikin kita males buat nulis-nulis lagi, buat budgeting lagi, buat nyusun rencana ke masa depan. Itu rasanya energi udah kekuras ya ketika kita gagal, ketika kita tidak sesuai dengan realitanya. Tapi teman-teman yakin deh, tidak ada satu hal pun yang Allah tidak ketahui ya, sedih kita, kecewa kita, rezeki. Jadi semuanya udah diatur ya teman-teman, tetap berprasangka baik aja. Karena kita nggak bakal tahu teman-teman langkah mana yang bisa menaikkan derajat kita. Makanya ketika membuat tips berhemat untuk ibu rumah tangga ini problemnya beda-beda banget teman-teman. Ada yang cukup untuk makan. Mungkin teman-teman ya, kita udah berhemat sedemikian rupa, udah dikurangin dari budget ini, budget itu. Bukan kita yang nggak pinter ngatur keuangan, tapi memang keuangannya yang ngepres ngepas ya teman-teman. Makanya ketika tips yang pertama untuk berhemat adalah ya kita menerima keadaan dengan sadar ya teman-teman. Tidak mentargetkan segala sesuatu yang kita belum mampu, belum sanggup ya teman-teman. Yang terpenting kebutuhan itu tercukupi terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini untuk budgeting di minggu kedua. Sebenarnya sama aja kayak budgeting minggu pertama untuk anggarannya. Untuk pertama ada belanja mingguan. Di sini aku anggarkan sebesar Rp50.000. Untuk belanja ke pasar aku anggarkan sebesar Rp200.000. Dan ini untuk family time aku anggarkan sebesar Rp100.000. Oke teman-teman, sambil kita tulis budgeting, sambil kita sharing juga ya untuk poin yang keduanya. Untuk poin yang kedua, teman-teman bisa belanja sesuai dengan budget. Artinya gimana? Mau belanja bulanan, mau belanja mingguan, ataupun belanja harian, jangan pernah melebihi budget yang sudah disesuaikan. Misalnya kayak tadi aku
budget ke pasar itu 200.000 teman-teman, untuk pembelian 1 minggu ya, stok 1 minggu. Jadi mau nggak mau dengan budget segitu kan harus cukup ya teman-teman selama 7 hari. Otomatis teman-teman untuk protein hewani, sayuran, perbumbuan aku bagi-bagi nih sesuai dengan persentase. Kayak misal 50%-nya dari uang belanja itu aku pakai untuk protein hewani, 20%-nya untuk perbumbuan, dan 30%-nya untuk sayuran. Tips yang ketiga, usahakan kemanapun kita buat list belanjaan ya teman-teman. Mau ke pasar, mau belanja bulanan, belanja mingguan, itu diusahakan banget buat kita tahu apa barang yang mau kita beli, yang mau kita pakai, dan yang kita gunakan supaya nggak mubazir dan nggak boros ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu tadi sudah aku hitung ya untuk budget di minggu kedua ini. Anggarannya ada beras 50.000 aku anggarkan, untuk jajan anak 70.000 aku anggarkan seminggu, untuk dana darurat aku anggarkan sebesar Rp50.000, dan ini uangnya akan aku ambil dari dompet budgeting bulanan dan akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Masya Allah tabarakallah, tadi juga ada dari galon ya teman-teman, karena kebetulan galonku udah habis, aku budgetin sebesar Rp20.000. Oke lanjut untuk tips yang keempat ya teman-teman, usahakan kita buat masakan di rumah, itu tuh bener-bener ngaruh banget ke keuangan teman-teman. Makanya cara terbaik untuk memperbaiki keuangan mulai dulu dari dapur teman-teman. Kita usahakan buat masak, seenggaknya ketika kita keluar kita nggak lapar mata, kita nggak mungkin ngeluarin uang buat makan lagi, karena ketika keluar perut kita dalam keadaan kenyang. Paling kita beli cemilan, beli minuman, kalau nggak jajan tipis-tipis ya teman-teman, itu masih di tahapan wajar-wajar banget. Karena aku ngerasain banget teman-teman, dulu sebelum aku memulai budgeting ini, itu tuh tiap bulan bener-bener gak bisa nabung sama sekali. Tapi setelah menerapkan hal-hal yang tadi, kayak aku belanja mingguan, di food prepping, bikin meal plan, bikin list belanjaannya juga, aku selalu juga mengusahakan masak teman-teman. Walaupun lagi males banget, mager banget, tapi seenggaknya ada satu hidangan yang aku masak gitu, supaya tidak satu hari full itu beli makan di luar ya, ada seenggaknya masak masakan di rumah. Oke, ini uangnya aku masukin ke dompet budgeting mingguan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau samaan, linknya sudah aku taruh ya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Ini aku izin buat ngezoomnya ya, karena kemarin ada yang request katanya minta di zoom supaya terlihat, pengen nyontoh. Masya Allah tabarakallah, senang banget rasanya ya ketika ada teman-teman di sini yang tergerak hatinya untuk budgeting juga. Oke teman-teman, semoga tips-tips tadi itu bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.